Hadirin yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahreza di dalam kultum kuliah 7 menit, yang dimana kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita untuk menyambut bulan Ramadan. Sebelumnya kita sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan insyaallah penuh barakah ini, yakni bulan Sya'ban. Syahru sholawat ala nabiyil mukhtar. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga bulan yang dimana bulan ini diturunkan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Dan juga bulan ini terkenal sebagai bulan sholawat. Dan juga kita sudah melewati bulan Rajab, yang dimana kita sudah mengenal Rajab sebagai bulan istighfar. Dan yang akan datang adalah bulan Ramadan, bulan yang dimana bulannya umat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para umatnya untuk senantiasa membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini adalah doa yang langsung dari lisan daripada Rasulullah SAW untuk menuntun para umatnya dan juga hamba dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa sampai kepada bulan Ramadan. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada keutamaan sholawat, kita sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang masih belajar ilmu pengetahuan, baik juga untuk bagaimana nantinya kita menuntut ilmu ketika di bulan Ramadan dan juga menyambut bulan Ramadan. Ilmu kita sudah dapatkan di bangku kuliah. Ilmu juga yang sudah kita dapatkan melalui pengajian dan juga beberapa kajian-kajian ilmu pengetahuan, mulai dari webinar, seminar, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan ilmu itu sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita menggunakan ilmu untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Dengan ilmu kita bisa untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga membebaskan diri kita dari siksaan api neraka. Sesuai yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat kita. Di sini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di bulan Sya'ban ini suci, bersih, dengan yang sebelumnya kita membaca istighfar, dengan diiringi dengan sholawat, lalu dengan memiliki ilmu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita di bulan Ramadan akan senantiasa tenang, akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji kepada kita agar dipermudah jalan untuk masuk surga ketika ada dua hal yang ini dilakukan oleh umat Rasulullah, yakni taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa dan juga memperbaiki akhlaknya. Maka dari itu pesan dari saya Al-Fakir agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan memperbaiki akhlaknya. Karena ba'dis salihin ada arba'atul mar'a fa in qala ilmuhu. Ada 4 perkara bagaimana nantinya kita memiliki ilmu.
dengan ilmu yang pas-pasan seperti kita miliki, Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat kita. Wabil khusus sebelum kita masuk Ramadan. Sebelum kita masuk Ramadan, paling tidak kita sudah membersihkan hati kita dan juga beberapa hal yang dimana hal ini tidak baik kita bawa untuk di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tawadu. Sifat tawadu ini adalah sifat-sifat yang sangat dipegang teguh oleh umat Rasulullah SAW, seperti yang dicontohkan oleh para ulama seperti dahulu. Kalau kita ambil seperti Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Siggaf. Yang kedua adalah Al-Hilim wa la yastafisu'ul ghadab, orang yang tidak mudah marah. Jadi tahan amarah, tahan emosi sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Apalagi lebih-lebih kita sudah masuk bulan Ramadan, kita harus hilim, sabar, tanpa mudah disulut amarahnya. Yang ketiga adalah dermawan, as-sahab, as-sakha, yaitu adalah dermawan, bukan orang yang cinta dunia. Itu tanda orang yang pelit. Jadi orang-orang yang cinta dunia adalah tanda orang yang pelit, bukhul, dan juga disenangi oleh setan. Ada 3 perkara yang disukai setan. Maka dari itu, kalau ingin sekali membahagiakan hati setan, maka lakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah mukmin qatalal mu'minan, mukmin bunuh mukmin. Yang kedua adalah al-mu'min fi qalbin khauful faqr, mukmin yang takut di dalam hatinya untuk menjadi orang miskin. Maka dari itu adalah orang-orang yang mahrum fi kulli khair, mahrum daripada segala kebaikan dan jauh daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan wa hubbud dunya zamima fi kulli khairin akimah. Yang ketiga adalah mukmin mata ala khairi iman, orang mukmin yang mati ke dalam keadaan su'ul khatimah. Dari itu semoga Allah senantiasa menjaga kita sehingga kita bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat adalah husnul khuluq, orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, wabil khusus kepada akhlaknya, adabnya. Maka dari itu ada beberapa hal yang diterangkan oleh salafus salehnya kita bersama mengenai husnul khuluq. Contoh paling mudahnya itu seperti apa? Dikatakan oleh Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Abbas, beliau mengutarakan inti daripada husnul khuluq. Yang pertama adalah al-basyasha fil wajhi, senyum. Nah, ini senyum adalah indikator dikarenakan hati yang bersih. Yang kedua adalah kalimatul lail, kalimat yang baik dan menyejukkan. Maka dari itu 2 hal ini paling tidak kita terapkan di kehidupan hari-hari ini. Senantiasa senyum dan juga senantiasa berkata yang baik-baik dan juga senantiasa bertakwa dan senantiasa memperbaiki akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah hambamu ini dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai nanti ke bulan Ramadan. Ihdinas siratal mustaqim. Unzur ma qala wa la tandur man qala. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.